Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa di malam hari ini dalam sebuah ibadah yang terus kita kerjakan selama kita tinggal di rumah, yaitu ibadah homesed. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami merendahkan hati kami. Kami butuhkan Tuhan, kami ingin menikmati Engkau dalam hidup kami. Kami ingin mendengar suara-Mu. Berkati kami, teguhkan firman-Mu, didik dan tuntun kami, agar setiap kami boleh memahami isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Urapi kami semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini saya akan kasih judul kebenaran firman Tuhan. Ibadah homesed ini adalah Allah pembuat keajaiban. Saya kutip di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Dia berkata begini, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban. Malam hari ini saya kasih judul kebenaran firman Tuhan sekali lagi adalah Allah pembuat keajaiban. Kita tahu saudaraku, bagian ini adalah sebagai ucapan syukur atau ungkapan terima kasih bangsa Israel terhadap perbuatan Tuhan, terhadap Allah yang telah menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Dan akhirnya kalau kita melihat di dalam perikopnya, nyanyian Musa dan Israel. Artinya mereka bersyukur atas penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita tahu 430 tahun mereka saudara terkasih dalam Tuhan diperbudak, dan akhirnya Tuhan izinkan mereka untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Nah saudara kesal Tuhan, kalau kita kaitkan dengan hari-hari kita, hari-hari ini saudara kesal Tuhan, dunia sedang merancang kehancuran kita. Dunia sedang menggeser sebuah sukacita kita. Dunia ingin saudara terkasih mengambil sebuah damai sejahtera yang Allah sudah anugerahkan bagi kita. Yang lainnya adalah bahwa dunia ini sedang merebut setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan bagi tiap-tiap kita. Lalu saudara kesal Tuhan, dalam situasi seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa kerjakan? Saudara kesal Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing kita dalam situasi seperti ini, kita butuh keajaiban, kita butuh kemurahan, kita butuh pertolongan, kita butuh perhatian, dan kita juga butuh pembelaan Tuhan. Saudara kesal Tuhan, saya kutip di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Dia berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya bahwa pembelaan, keajaiban, kemurahan, perhatian hanya ada pada satu sumber. Sumbernya adalah Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa rahasianya agar kita mendapat keajaiban Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini, saudara? Saya tahu semua manusia sedang menjerit. Semua manusia sedang mengalami sebuah hati yang gundah gulana. Karena kenapa saudara kesal Tuhan? Merasa diperlakukan tidak adil lah. Merasa tidak diperhatikan lah. Merasa sudah tidak adil lagi saudara kesal Tuhan. Keadaan di tengah bangsa kita dan sebagainya. Saya mau bilang, semua itu hanya satu sumbernya, yaitu kuasa kegelapan. Nah dalam situasi ini saya percaya semua kita butuh keajaiban Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh mujizat. Kita butuh kekuatan, saudara. Dan hanya satu sumbernya adalah Tuhan. Nah saudara Tuhan, apa rahasianya agar kita bisa mendapat keajaiban? Keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama saudara, saya baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-10 saudara. Yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata begini, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Bagian akhir. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Kristus, langkah pertama saudara bersama Tuhan, rahasia agar kita bisa mendapat keajaiban Tuhan dalam hidup kita hari-hari. Yang pertama adalah hampiri Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam hal ini dia katakan mereka sedang ketakutan. Dan di dalam ketakutan itu mereka justru tidak hanya menangisi ketakutan itu, tapi mereka berseru. Artinya menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Jangan keras kepala. Jangan keras hati. Jangan sombong. Jangan salahkan orang lain. Tapi jujurlah di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati bahwa saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Kau harus akui itu dengan jujur. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh keajaiban. Aku butuh pembelaanmu. Itu yang pertama saudara. Jadi yang pertama, rahasia pertama. Agar kita bisa mendapatkan rahasia. Atau rahasia yang kita harus butuhkan saudaraku. Agar kita bisa mendapat keajaiban Tuhan. Hampiri Tuhan. Jadi jangan sombong lagi saudara. Bahwa engkau berkata aku tidak butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Poin yang kedua saudara. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 16. Dia berkata begini saudara Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut. Di tempat kering. Poin yang kedua. Apa rahasianya agar kita mendapat keajaiban Tuhan dalam hidup kita hari-hari? Yang kedua. Minta petunjuk dari Tuhan. Bangsa Israel sedang kebingungan saudara. Dan akhirnya Tuhan menuntut mereka. Apa mereka harus lakukan? Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kau mulai bingung, mulai pusing. Ya saya mau bilang jangan pura-pura stres. Jangan pura-pura gila sudah. Tapi minta petunjuk dari Tuhan. Pasti akan menuntun. Menuntunmu terhadap situasi apapun. Jadi saudara-saudara ada orang yang sekarang ini pura-pura gila. Pura-pura susah. Semua orang susah saya mau bilang. Mungkin dia gak susah secara finansial. Tapi ya susah dalam berpikir. Ya tidak susah saudaraku sampai dalam mungkin tempat tinggalnya. Tapi ya susah dengan hatinya dan sebagainya. Semua orang sudah dalam ketakutan. Hanya orang yang tinggal dalam Tuhan lah. Yang masih tetap bertahan dan berkata. Aku tetap percaya Tuhan pasti menolong. Ini pun yang kedua. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan dalam situasi seperti ini. Rumah tangga saya seperti ini. Virus corona sedang melanda. Kami tidak punya income. Kehidupan kami seperti ini. Saya mau bilang minta petunjuk Tuhan. Berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Dan katakan Tuhan aku butuhkan Engkau. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Yang terakhir sudah. Apa rahasianya agar kita mendapat keajaiban Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah saudaraku dalam Keluaran pasal 14 ayat 21. Dia berkata begini saudara-saudara. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Poin yang terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kesehatan Tuhan malam hari ini. Apa rahasianya agar kita mendapat keajaiban Tuhan dalam hidup kita? Yang terakhir adalah bertindak untuk melakukan sesuatu. Setelah Tuhan menuntunmu, maka turutilah tuntunannya. Jangan keraskan hatimu, jangan berkata begini dan itu bukan bagian saya, itu bagian pendeta, itu bukan bagian saya, bagian pelayan Tuhan. Semua kita punya bagian dari Tuhan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Mungkin kelihatannya tidak masuk akal, kau tidak memahami, tapi kalau Tuhan yang suruh, kerjakan. Karena ia mau menyatakan keajaibannya dalam hidup. Gak masuk akal kan? Musa disuruh saudaraku pakai tongkat untuk membelah laut. Gak masuk akal sudah. Sesuatu hal yang mungkin di luar daripada apa yang kau pikirkan dan kau rencanakan dalam hidup ini. Tapi ketika kau peka dengan Tuhan, kau diperintahkan Tuhan untuk lakukan sesuatu. Jangan engkau bengong. Jangan kau saudaraku pura-pura gak tahu. Lakukan saudara. Karena dengan kau melakukan, Tuhan pasti menolong kau. Petunjuk yang terbaik yang dapat melepaskan, menolong, menjawabmu dalam pergumulanmu adalah hanya petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya semua kita bisa mengalami keajaiban Tuhan. Ia adalah penasihat ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya akan berdoa.
Tuhan terima kasih. Pada malam hari ini kami bisa dengar firman Tuhan dengan sederhana. Tapi biarlah pesan-pesan Tuhan ini terpatri dalam hati kami yang paling dalam. Bahwa kami membutuhkan keajaiban-Mu hari-hari ini. Kami butuhkan Tuhan. Setiap keluarga, setiap anak muda, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bahkan setiap mereka yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Tolong mereka, jamah mereka. So mereka tidak hanya putus asa, kecewa dan ragu dalam hidup ini. Tapi mereka menaruh harap. Mereka menantikan uluran tangan. Karena kami percaya Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.